Yang pertama yaitu pengertian kondisi tidak pasti. Ialah situasi di mana probabilitas hasil dari setiap alternatif tidak diketahui. Ciri-ciri kondisi tidak pasti. Yang pertama, informasi terbatas atau tidak lengkap. Yang kedua, peluang hasil tidak dapat ditentukan. Yang ketiga, mengandalkan intuisi atau penilaian subjektif. Yang keempat, fokus pada skenario terbaik atau terburuk. Contoh kasus seperti seorang manajer harus memutuskan investasi pada teknologi baru tanpa data historis. Hasil akhir sulit diprediksi meskipun riset sudah dilakukan. Ketidakpastian makin terasa karena kurangnya basis statistik yang valid. Yang kedua, pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Pengambilan keputusan dalam kondisi yang tidak pasti dapat diilustrasikan ke dalam proses memilih alternatif terbaik jika hasil dari setiap pilihan tidak diketahui pasti. Tidak bisa menggunakan probabilitas secara akurat, dipengaruhi oleh sikap mental pengambilan keputusan atau optimis, pesimis, atau realistis. Tujuannya yaitu meminimalkan risiko dan memaksimalkan manfaat. Nah, teknik penyelesaian kriteria maksimal atau pendekatan optimis ialah upaya memilih alternatif dengan hasil terbaik dan semua kemungkinan. Nah, langkah-langkah yang dilakukan dalam kriteria ini adalah yang pertama yaitu menentukan nilai-nilai maksimum dari semua alternatif yang ada atau maksimum basis baris. Yang kedua yaitu dari nilai-nilai maksimum tersebut dipilih alternatif yang menghasilkan nilai payoff paling tinggi. Yang ketiga yaitu alternatif yang menghasilkan nilai payoff maksimum merupakan alternatif yang dipilih. Yang keempat yaitu kriteria ini memberikan hasil keputusan terbaik untuk kondisi optimis. Selanjutnya yaitu teknik penyelesaian kriteria maksimin atau pendekatan pesimis ialah upaya memilih alternatif dengan pendekatan hati-hati, memilih alternatif dengan hasil terburuk terbaik, di mana PIJ merupakan hasil dari pilihan alternatif A pada situasi keadaan OJ. Langkah-langkah dalam maksimum. Yang pertama yaitu menentukan nilai payoff minimum dari matriks baris. Yang kedua, pilih nilai maksimum. Yang ketiga, alternatif yang dipilih adalah nilai payoff tertinggi. Selanjutnya yaitu teknik penyelesaian kriteria Hurwitz, yakni kombinasi antara pendekatan optimis dan pesimis dengan memberikan bobot tertentu pada keduanya, di mana A adalah tingkat optimisme antara 0 dan 1. Langkah-langkah yang dilakukan dalam kriteria ini adalah pertama, menentukan koefisien optimis A. Kedua, menentukan nilai payoff maksimum optimis dan minimum pesimis. Ketiga, nilai payoff maksimum optimis dikalikan dengan bobot optimis dan nilai payoff minimum pesimis dikalikan dengan bobot pesimis, kemudian masing dijumlahkan. Yang keempat, alternatif yang dipilih adalah yang memiliki payoff tertinggi. Selanjutnya, kriteria Laplace diasumsikan bahwa setiap hasil memiliki kemungkinan yang sama untuk terjadi, maka setiap alternatif dinilai berdasarkan rata-rata hasilnya, dan alternatif dengan nilai rata-rata tertinggi akan dipilih. Dengan demikian, setiap kejadian memiliki peluang sebesar 1 atau N, di mana N adalah kejadian yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, di mana PIJ merupakan hasil dari pilihan alternatif AI pada situasi keadaan AI. Langkah-langkah yang dilakukan pada kriteria ini adalah pertama, menentukan peluang kejadian 1 atau N untuk setiap keadaan atau situasi. Kedua, menghitung nilai harapan yang diperoleh dari penjumlahan seluruh nilai payoff yang masing-masing dikalikan dengan peluang kejadian 1 atau N. Dan yang ketiga, alternatif yang
langkah-langkahnya dalam adalah pertama, mengubah matriks layout menjadi matriks regression dan mencari dari setiap kondisi atau situasi, dan kemudian mengurangkannya dengan masing-masing nilai payoff pada kondisi atau situasi tersebut. Dan yang kedua, nilai dengan payoff terendah memiliki nilai penyesalan terkecil adalah pilihan alternatif yang dipilih. Jadi kesimpulannya adalah pengambilan keputusan dengan kondisi tidak pasti untuk analisis intuisi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.